Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Hasana AS Nasution dengan NIM 210407012, jurusan Teknik Lingkungan di Universitas Sumatera Utara. Tahukah kamu apa itu teknik lingkungan? Teknik lingkungan itu menerapkan pemikiran dan teknik serta manajemen untuk memelihara dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta lingkungan secara keseluruhan. Jurusan teknik lingkungan adalah bidang ilmu yang mempelajari berbagai permasalahan lingkungan dan solusinya seperti konservasi sumber daya air, pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran akibat limbah, dan lainnya. Secara singkat, teknik lingkungan adalah jurusan yang mempelajari lingkungan dan permasalahannya, serta mencari solusi untuk masalah yang ada, atau memikirkan pencegahan untuk masalah yang bakal dihadapi di masa depan. Tahukah kamu mata kuliah apa saja yang dipelajari di teknik lingkungan? Yang dipelajari yaitu mikrobiologi lingkungan, kimia lingkungan, teknik penyediaan air minum, rekayasa dan proses biologi, desain teknik lingkungan, pencemaran udara, kesehatan lingkungan kerja, epidemiologi lingkungan, hidrologi dan hidrogeologi, pengelolaan kualitas air, pengelolaan sampah, kebijakan dan hukum lingkungan, dan lain sebagainya. Prospek kerja setelah lulus teknik lingkungan, yaitu menjadi konsultan lingkungan. Pekerjaan konsultan lingkungan mencakup analisis tanah, pencemaran air, dampak terhadap lingkungan, pengelolaan limbah, pengembangan kebijakan, dan sistem manajemen lingkungan. Tugas utama konsultan lingkungan adalah melakukan penelitian atau mengidentifikasi tingkat kontaminasi di lingkungan darat, udara, atau air. Konsultan lingkungan bekerja untuk lembaga pemerintah dan organisasi yang berhubungan dengan industri air. Yang kedua, manajer lingkungan. Manajer lingkungan memiliki kewenangan untuk meninjau seluruh operasi dan memeriksa lingkungan perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba. Mereka meneliti kegiatan instansi yang bersangkutan untuk menetapkan perbaikan dan memastikan kepatuhan staf atau pekerja terhadap undang-undang lingkungan. Manajer lingkungan juga bertugas mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan serta menentukan perubahan yang perlu diterapkan. Yang ketiga, pemeliharaan kualitas air. Profesi ini bertugas untuk menjaga semua aspek kualitas air melalui analisis ilmiah dan penetapan standar yang mematuhi undang-undang khusus. Mereka membandingkan hasil tes dengan standar yang ada, menyelidiki kekurangannya, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah. Selain itu, mereka juga dapat memberikan solusi mengenai masalah kualitas dan regulasi air. Mereka biasanya mengkhususkan diri dalam bidang air minum, air permukaan seperti sungai, danau, muara, atau air tanah. Yang keempat, pengelolaan limbah. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengolah limbah dan membersihkan lingkungan. Mereka juga mengatur dan mengelola fasilitas pembuangan limbah secara aman dengan memperhatikan lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, tenaga pendidik atau dosen. Untuk tenaga pendidik atau dosen teknik lingkungan masih jarang sehingga terbuka kesempatan untuk lulusan teknik lingkungan sebagai pengajar, terutama dosen jurusan teknik lingkungan. Yang keenam, petugas daur ulang. Yang ketujuh, ahli ekologi. Yang kedelapan, insinyur energi. Yang kesembilan, manajer pengelolaan energi. Dan yang kesepuluh, konservasi alam. Tahukah kamu manfaat teknologi informasi di bidang teknik lingkungan? Ada banyak sekali. Yang pertama ada IPNet, atau merupakan software yang digunakan oleh ahli lingkungan untuk membuat model analisa jaringan perpipaan. Yang kedua ada Pipe Flow Expert, yaitu salah satu software yang sering digunakan oleh seorang engineer lingkungan, terutama dalam bidang air, yaitu untuk menganalisis jaringan perpipaan dengan cepat dan akurat, sehingga apabila terjadi kebocoran akan mudah dideteksi titiknya. Selanjutnya ada AutoCAD. AutoCAD merupakan sebuah program yang biasa digunakan untuk tujuan tertentu dalam menggambar, misalkan untuk merancang bendungan dan bangunan lainnya, serta merancang dengan bantuan komputer dalam pembentukan model serta ukuran 2 dan 3 dimensi atau lebih, dikenal sebagai Computer Aided Draft and Design Program. Dengan bantuan sistem ini dapat menghasilkan suatu kerja pada tahap keahlian dan yang tinggi ketepatan, di samping menghemat waktu dengan yang perlu hanya memberi beberapa petunjuk serta cara yang mudah. Gambar yang dibentuk melalui program AutoCAD dapat diubah bentuknya untuk keperluan grafik yang lain melalui beberapa format seperti DXV, Data Exchange File,
IGIS, dan SLD. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.